Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 mendorong pembentukan 80.000 koperasi desa dan kelurahan merah putih di seluruh Indonesia. Niatnya mulia, memperkuat ekonomi rakyat, mewujudkan swasembada pangan, dan membangun kemandirian desa sesuai semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pelaksanaan yang terlalu cepat tanpa tahapan uji coba yang matang justru berpotensi mengulang kegagalan koperasi di masa lalu. Sejak diluncurkan, program ini sudah mencatat ribuan koperasi yang terbentuk dan beroperasi. Beberapa laporan menyebut puluhan ribu unit telah aktif di berbagai daerah. Namun, kecepatan itu menimbulkan pertanyaan besar di kalangan ahli dan masyarakat. Apakah fondasinya sudah kuat? Indonesia punya pengalaman panjang dengan koperasi. Di era Orde Baru, koperasi unit desa, KUD, dibentuk secara masif sebagai alat distribusi pupuk dan kredit program. Hasilnya, banyak yang menjadi koperasi mati suri atau hanya nama tanpa aktivitas nyata. Puluhan persen KUD kolaps setelah dana pemerintah berhenti mengalir. Masalah utamanya sama, dibentuk dari atas, top down, kurang partisipasi anggota, manajemen lemah, dan minim pengawasan. Sekarang dengan target 80.000 unit dalam waktu singkat, kekhawatiran serupa muncul kembali. Guru besar dan pengamat ekonomi seperti dari Universitas Airlangga dan IPDN telah menyampaikan kritik. Mereka menilai pendekatan ini terlalu fokus pada jumlah, bukan kualitas dan keberlanjutan. Seharusnya sebelum membentuk ribuan koperasi sekaligus, pemerintah melakukan uji coba menyeluruh di tingkat kabupaten. Misalnya, pilih 5 hingga 10 kabupaten yang mewakili beragam kondisi. Daerah agraris di Jawa, pesisir di Sumatera, hingga wilayah terpencil di Papua. Jalankan selama 6 hingga 12 bulan penuh, lalu evaluasi secara independen. Dalam pilot itu bisa dilihat secara nyata. Apakah masyarakat benar-benar aktif sebagai anggota dan pemilik, bukan hanya formalitas? Bagaimana pengelolaan modal, simpan pinjam, dan distribusi sembako berjalan? Apakah ada transparansi akuntansi dan pencegahan penyalahgunaan dana? Apakah integrasi dengan badan usaha milik desa, BUMDes, saling mendukung, atau malah tumpang tindih? Tanpa tahapan ini, risiko sangat besar. Banyak ahli memperingatkan potensi korupsi, mismanagement, dan koperasi yang hanya hidup karena suntikan dana pusat, lalu mati ketika dukungan berkurang. Beberapa kritik yang muncul. Partisipasi masyarakat rendah. Koperasi yang dibentuk secara cepat seringkali kurang memiliki semangat gotong royong asli. Anggota hanya terdaftar, tapi tidak merasa memiliki manajemen dan SDM. Pengurus desa yang sibuk urusan administrasi belum tentu siap mengelola usaha ekonomi yang kompleks. Transparansi dana. Pengalihan sebagian dana desa untuk koperasi ini dikhawatirkan melemahkan otonomi desa dan membuka celah penyalahgunaan. Risiko hukum. Ada kekhawatiran kepala desa bisa terkena masalah hukum jika pengelolaan tidak tepat. Center for Economics and Law Studies, CELIOS, bahkan menyoroti risiko korupsi karena pengawasan yang lemah. Kritik ini bukan untuk menolak program, melainkan agar berhasil. Beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah sekarang. Lakukan evaluasi mendalam terhadap koperasi yang sudah berjalan. Libatkan tim independen, perguruan tinggi, dan badan pemeriksa keuangan. Perkuat digitalisasi dan transparansi. Setiap transaksi tercatat jelas dan bisa diakses anggota. Berikan pelatihan manajemen yang intensif bagi pengurus. Biarkan model beradaptasi dengan kondisi lokal. Satu desa di Jawa Tengah tentu berbeda dengan di Maluku atau Papua. Tetapkan metrik keberhasilan yang jelas. Bukan hanya jumlah koperasi, tapi omset, profit, pengembalian pinjaman, dan dampak pada kesejahteraan warga. Jadi, niat membangun ekonomi kerakyatan melalui koperasi merah putih patut diapresiasi. Ini bisa menjadi kekuatan besar jika dikelola dengan benar. Namun, sejarah mengajarkan bahwa program besar tanpa persiapan matang sering berakhir sia-sia dan merugikan rakyat kecil. Pemerintah sebaiknya mendengarkan suara kritis ini. Lakukan studi dan perbaikan menyeluruh sekarang, sebelum masalah semakin meluas. Dengan cara itu, 80.000 koperasi bukan hanya angka statistik, tapi benar-benar menjadi pilar kesejahteraan desa Indonesia yang tangguh dan mandiri. Masyarakat pun diharapkan aktif mengawasi dan berpartisipasi. Keberhasilan program ini adalah tanggung jawab bersama, demi Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Terima kasih atas kunjungan Anda. Jangan lupa untuk like and subscribe channel YouTube and News ini.